Die artinya mati, go artinya pergi. Diego. Meski sudah meninggal, Diego tidak pernah benar-benar pergi. Sepak bola seringkali dianggap sebagai agama oleh para penggemarnya. Namun, apa jadinya kalau ada banyak orang yang benar-benar menjadikan sepak bola sebagai agama dan memilih seorang pemain sebagai tuhannya? Gak masuk akal sih, namun itulah yang terjadi pada Diego Armando Maradona. Iglesia Maradoniana atau Gereja Maradona dengan ratusan ribu pengikutnya adalah satu dari sekian banyak pengaruh masif di dalam kisah hidup Maradona. Welcome to Unbox. Di episode kali ini, kita bakal unboxing kisah Diego Maradona yang melampaui batas-batas fisik sepak bola. Kita semua pasti sudah paham, perdebatan tentang siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa yang gak akan pernah ada habisnya. Yang jelas, nama Maradona akan selalu hadir dalam perdebatan tersebut. Kisah karir dan hidup Maradona juga dapat dibilang lebih spesial dari pemain bola kebanyakan. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak asing dengan sapaan alien yang disematkan kepada mereka. Namun, jauh sebelum itu, Maradona sudah lebih dulu melampaui perannya sebagai manusia yang bermain sepak bola. Maradona telah menjadi harapan, pahlawan, hingga Tuhan. Maradona lahir dan besar di daerah miskin, Villa Fiorito, kota kecil di Provinsi Buenos Aires, Argentina. Kemasyhuran karir Maradona dinilai sebagai sebuah harapan bagi rakyat miskin. Maradona adalah representasi hasrat dan kebebasan kaum tertekan. Gol tangan Tuhan yang dia latih di sesi latihan itu dijadikan simbol kembalinya Argentina setelah dikalahkan Inggris di Perang Falkland. Kehadirannya di Napoli juga tidak kalah memberikan harapan bagi warga Italia Selatan yang telah lama terpinggirkan, membuat mereka percaya bahwa mukjizat itu memang nyata. Serie A pada masa itu masih sangat dikuasai tim-tim dari utara. Sejalan dengan hal itu juga, masyarakat di selatan, khususnya di Napoli, hidup di bawah kemiskinan. Napoli rela menggadaikan hartanya untuk memecahkan rekor transfer demi mendatangkan Maradona di tahun 1984. Kedatangan Maradona ke Napoli dianggap sebagai the fulfillment of prophecy, menggambarkan Maradona sebagai juru selamat Napoli. Setelah secara ikonik membawa Argentina menang Piala Dunia 1986, Maradona pun sukses menjadikan Napoli sebagai klub selatan pertama yang menjuarai Serie A. Kemenangan itu dan 7 tahun karirnya di Napoli menasbihkan nama Maradona sebagai legenda yang akan selalu abadi di sejarah kota Naples. Napoli adalah Maradona dan Maradona adalah Napoli. Begitu katanya. Maradona adalah personifikasi Neapolitan yang sesungguhnya. Bahkan, laga semifinal Piala Dunia 1990 antara tuan rumah Italia versus Argentina di Stadion San Paolo tidak menghentikan para pendukung dan masyarakat Napoli dalam menyanyikan nama Maradona. Padahal, Napoli kan bagian dari Italia, tapi masyarakatnya malah mendukung Argentina. Namun, kiprah Maradona juga bukan tanpa hambatan. Berbagai permasalahan perlahan muncul dalam mewarnai kejatuhannya sebagai pemain. Masalah narkotika dan personal mulai menggoyahkan unsur ketuhanan Maradona yang melekat pada dirinya. Di tengah masalah tersebut, harapan kepada Maradona tidak pernah luntur. Para pendukung setianya berharap Maradona bisa kembali ke performa terbaiknya. Sayang, hal itu tidak pernah terjadi. Kegagalan tes narkoba pada gelaran Piala Dunia 1994 benar-benar jadi bab terakhir karir cemerlangnya sebagai pesepak bola. Maradona akhirnya resmi pensiun pada tahun 97 di hadapan puluhan ribu supporter Boca Juniors di La Bombonera. Kontroversi Maradona juga tidak lantas berakhir setelah karirnya sebagai seorang pemain usai. Maradona masih aktif lalu lalang di pemberitaan dengan berbagai kelakuannya. Karir kepelatihannya pun diwarnai dengan hal serupa. Hukuman FIFA sudah jadi headline mainstream, terutama jika Maradona mengeluarkan komentar yang dianggap tidak pantas. Seperti kata pepatah, cinta itu buta. Pendukung setia Maradona menundukkan pandangannya terhadap segala kontroversinya. Padahal, Maradona sendiri tidak pernah menyangkal kesalahan yang dia perbuat selama hidupnya. Dia dengan sadar mengaku bahwa banyak pilihan yang telah membawanya ke berbagai jurang. Karena pilihannya itu juga kehebatan. Dan warisan Maradona sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik seringkali diragukan dengan alasan moralitas. Namun, uniknya, tanpa disadari, justru kontradiksi dalam kehidupan Maradona inilah yang akan membawanya menjadi sosok yang abadi. Kemampuan Maradona di atas lapangan seringkali dimaknai sebagai sebuah seni pertunjukan daripada hanya mengolah si kulit bundar. Kontroversi
di akhir karirnya itu yang justru telah berhasil membuat seluruh hidupnya menjadi sebuah pertunjukan. Pertunjukan yang menghadirkan berbagai emosi saat kita menyaksikannya. Profesor Harvard Mariano Siskain menggambarkan Maradona sebagai perwujudan nyata salah satu dewa Yunani kuno, Dionysius. Maradona adalah Dionysius, dewa perayaan, anggur, dan kebebasan tak terbatas. Ia tak mengenal moralitas, yang ia tahu hanya hasrat dan kebebasan. Maradona mengajarkan kita untuk mengekspresikan hasrat kebebasan di tengah keterbatasan. Kepergian Maradona menghadirkan kehilangan yang sama untuk seluruh penggemar sepak bola, baik untuk yang menganggap dia Tuhan, pahlawan, atau sekadar objek perdebatan. Pada akhirnya, kisah hidup Maradona terangkum dalam kalimat terakhirnya sebagai pemain sepak bola. La pelota no se mancha, the ball does not show the dirt.